Saya ajak kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang ke-5. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Hari ini kita akan membahas Efesus 5 ayat 20 sampai 21 secara khusus. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 18. Efesus 5 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Oke, saya bacakan bagi saudara sekalian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk tempat dan suasana yang baik, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dengan bebas. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga saat ini siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada kami, memimpin setiap kami, sehingga setiap ibadah dan setiap kesempatan mendengar firman tidak kami take for granted, tidak kami anggap sesuatu yang biasa saja, tetapi kami senantiasa menghargai setiap kesempatan yang Kau berikan. Untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman yang hidup, yang menghidupkan kami, firman yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tolonglah setiap kami ketika kami akan merenungkan akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dia boleh memberitakan firman Tuhan dengan setia dan penuh dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Dan pimpin kami semua yang mendengar, kami boleh taat kepada Tuhan, kami diberi hati yang teachable, sehingga kami boleh meresponi panggilan dan perintah firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kekuatan kepada kami dan semua kami pimpinlah dalam roh yang telah memberikan firman kepada kami semua. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, 2 minggu yang lalu kita telah membahas tentang mengkontraskan antara mabuk oleh anggur dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ayat 18 bicara tentang janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, kalau kita mengingat bagaimana orang yang mabuk oleh anggur itu adalah orang yang dipenuhi oleh hawa nafsu, dan kalau kalau keluarga yang orang tuanya itu sering mabuk, dikuasai oleh anggur, oleh alkohol, maka itu seringkali keluarga menjadi berantakan. Anak-anak di dalam keluarga yang alkoholik itu seringkali digambarkan seperti berjalan di atas kulit telur, ya, walking on the eggshells, gitu. Selalu ketakutan, selalu tidak tahu kapan ayahnya atau ibunya yang suka mabuk itu, kapan mereka menjadi marah. Kadang-kadang baik, kalau lagi tidak mabuk, lagi biasa-biasa, biasanya sangat baik, sangat mengasihi. Ya, tetapi kalau begitu mabuk bisa menjadi kacau, menjadi tidak tahu kapan dia marah, kapan dia baik, kapan dia senang, kapan dia susah, tidak tahu. Setiap kali mereka berjalan seperti di atas kulit telur, menjadi ketakutan luar biasa, dan itu akan membentuk jiwa yang susah dan rumit sekali. Kita diperintahkan bukan dikuasai oleh alkohol, tetapi dikuasai oleh Roh Kudus, menjadi kontrasnya. Orang-orang yang dikuasai oleh alkohol itu tidak menjadi dirinya sendiri, seringkali kehilangan kontrol diri,
tidak bisa melihat realita hidup dengan jelas. Tetapi kita diperintahkan untuk dipenuhi, hendaklah engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kontrasnya, satu dikuasai alkohol, kita sisi lain dikuasai Roh Kudus. Tapi dikuasai Roh Kudus kita justru menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita menemukan diri kita yang terbaik ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita justru menemukan diri kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikuasai Roh Kudus berarti juga hidupnya semakin peka, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita makin mengerti akan realita hidup sesungguhnya itu seperti apa, dengan jelas kita mengerti, dengan tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan dan kebenaran yang Tuhan berikan, dan pencelikan daripada Roh Kudus di dalam pikiran dan hati kita. Nah, saudara sekalian, lalu ayat yang itu ayat 18 bicara tentang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi dan kemudian ayat 19 sampai ayat ke-21 sebenarnya kita bisa melihatnya kalau di dalam secara strukturnya adalah itu merupakan bukti atau hasil daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu ayat 19 sampai ayat 21, dan kita sudah bahas ayat 19 2 minggu yang lalu, dan hari ini kita secara khusus membahas ayat 20 dan 21 yang di dalam kerangka inilah bukti atau hasil daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 20 seperti sesuatu yang simple, tetapi kalau kita pikirkan ini sesuatu yang sangat radikal. Salah satu bentuk atau hasil atau bukti kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mengucap syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Seperti sesuatu yang biasa saja, tapi kalau sudah pikirkan khususnya kata segala sesuatu, ya, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betulkah kita bisa, dan ini perintahnya, kita diperintahkan untuk mengucap syukur senantiasa, give thanks always for everything. Bisakah kita sesungguhnya mengucap syukur selalu untuk segala sesuatu? Nah, ini perintahnya, ya, sesuatu yang, atau kalau kita pikirkan ini sesuatu yang sangat radikal. Betulkah, betulkah kita bisa mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita? Ya, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Kita lihat beberapa hal, ya. Pertama, ayat yang ke-20 kita fokuskan tentang perintah ini. Yang pertama kita perlu mengerti adalah perintah untuk mengucap syukur sebagai hasil dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti mengucap syukur artinya sesuatu yang keluar dari hati. Ya, ayat sebelumnya bicara tentang kita memuji Tuhan, kita juga mengatakan puji-pujian Mazmur satu dengan yang lain bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, itu bisa berlanjut. Ucapkanlah syukur juga berarti dengan segenap hati, dari hati kita, bukan sesuatu yang terpaksa, bukan sesuatu yang seperti anak kecil yang diberi hadiah waktu Natal. Biasanya anak-anak kecil akan diberi hadiah oleh omnya, oleh kakeknya, ya, kemudian dikasih. Waktu dia buka, dia nggak seneng sebenarnya, dia nggak mau hadiah itu, dia kecewa. Tapi orang tua bilang apa? Bilang apa? What do you say? Say thank you. Ya, mulai nggak suka. Akhirnya bilang thank you. Thank you. Terpaksa. Ya, tidak. Ini kita tahu. Nanti kita melihat mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa dari dalam hati kita. Karena mengerti akan anugerah Tuhan di dalam hati kita yang paling dalam. Ini ucap syukur, give thanks, ya. Always giving thanks itu dari dalam hati kita. Yang kedua adalah senantiasa always, ya, selalu, senantiasa. Artinya kalau kita diperintahkan untuk mengucap syukur senantiasa, artinya tidak ada keadaan yang tidak cocok untuk kita mengucap syukur. Artinya tidak ada keadaan yang tidak tepat untuk mengucap syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa, always giving thanks. Nah, kita mulai pikir, ya. Kita rasa ada banyak konteks yang tidak tepat. Ada banyak konteks kita sulit sekali mengucap syukur. Tapi ini perintahnya adalah
Give thanks, ucapkanlah syukur senantiasa, always. Saudara sekalian, bukan berarti waktu Paulus memerintahkan kita mengucap syukur senantiasa, bukan berarti tidak ada emosi lain di dalam hidup kita. Selalu hatinya penuh ucapan syukur dan tidak ada emosi lain. Tidak ada emosi manusia, ada banyak kompleks. Tetapi di dalam segala hal apapun yang terjadi, dalam kesulitan apapun, dalam pergumulan apapun, ada deep down di dalam hati orang yang dipenuhi Roh Kudus, ada ucapan syukur, ya. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti ada lagu yang nggak tahu sudah tahu, lagu Haleluya Anyhow, ya. Haleluya, pokoknya haleluya anyhow, apapun yang terjadi haleluya, puji Tuhan, selalu seperti itu, ya. Tidak, 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dan 10 mungkin memberi kepada kita sedikit insight tentang hal ini. 2 Korintus 6 boleh dimunculkan ayatnya. 2 Korintus 6 ada? Sudah siap? Apakah ada? Saya bacakan bagi saudara. 2 Korintus 6 ayat 4 dan 10. Ya. 2 Korintus 6 mengatakan seperti demikian. Nah, itu muncul ya. Selalu saya begitu dapat dia juga keluar bareng. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal, mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ya, itu kalau sudah baca ayat sebelum, diantaranya 5, 6, 7 sampai 9 itu juga bicara tentang kesulitan pergumulan daripada Paulus. Dalam segala kami menunjukkan kami pelayan Allah, menahan banyak penuh kesabaran dalam segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Paulus tahu artinya di dalam segala kesukaran, penderitaan, aniaya, dan sebagainya. In affliction, hardship, calamities, sorrowful, ada sorrowful, yet always rejoicing. Rejoicing berarti juga bersukacita, berarti kalau bersukacita ada ucapan syukur begitu di dalamnya, ya. Tapi sudah bisa mengerti ini, hidup ini salah satu bentuk orang Kristen yang sorrowful and yet always rejoicing. Di dalam hardship, di dalam kesulitan, penderitaan, tetapi tetap ada ucapan syukur di dalam hatinya yang paling dalam. Ya, kita ini yang kita akan pikirkan lanjut ya. Bagaimana ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita skip dulu di dalam segala sesuatu, kita melihat, kita mengucap syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita bisa mengucap syukur kalau kita juga mengertinya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah juru selamat kita yang telah menebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita datang kepada Allah, kita bersyukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena di dalam Kristuslah kita boleh dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristuslah yang telah mati menebus dosa kita, kita menjadi milik Allah, dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Baik itu penderitaan, baik itu kesulitan, baik itu aniaya, baik itu kelaparan, baik itu sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita di dalam dengan kasih Allah di dalam Kristus. Nah, kita mengucap syukur kepada Allah di dalam Kristus, juru selamat kita yang telah mati bagi kita. Nah, ini kita mulai bisa mengerti, kita bisa mengucap syukur untuk segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah kita mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ya, Allah dan Bapa kita ini, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, yang kita tahu di dalam segala banyak hal yang baik yang kita boleh alami. Dia adalah gembala jiwa kita, Dia adalah gembala yang menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, Dia yang menyegarkan jiwa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan
yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita tahu juga seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, kadang-kadang Bapa juga mendisiplin anak-anaknya. Ya, mendisiplin. Nah, ketika disiplin itu datang pasti tidak enak, pasti kita susah menerimanya, pasti sakit. Kalau tidak sakit bukan disiplin namanya. Ya, disiplin hukuman pasti kita tidak suka. Ya. Tetapi kalau kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya, dan bukan meskipun Dia mengasihi, Dia mendisiplin kita, bukan, justru karena Dia mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anak yang sah. Ibrani berbicara kalau kita anak-anak Allah yang sah, bukan anak-anak gampangan, bukan illegitimate children. Maka kalau kita anak Tuhan yang sejati, maka Dia pasti mendisiplin kita. Dan ketika disiplin itu datang, pasti tidak enak, pasti menyusahkan kita. Tapi kalau kita mengerti Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, maka kita nanti ke depan, in the future, kita akan tahu bahwa itu semua Dia kerjakan untuk kebaikan kita. Ya, kita tahulah anak-anak juga, ya. Anak disiplin. Latihan piano. Susah. Ini kalau orang tua yang memang ngerti anaknya sebenarnya punya bakat, punya kekuatan. Bukan karena dulu karena saya mau main piano, saya nggak bisa main piano, nggak ada piano. Sekarang aku paksa anakku main piano. Nah, itu menjadi salah motivasinya. Tapi karena mengerti, karena tahu ini sesuatu yang baik dan dia sebenarnya punya bakat yang Tuhan sudah berikan. Ayo latihan piano. Wah, pasti susah. Masih susah. Banyak sekali itu cerita-cerita itu kita dengar, ya, anak-anak dari kecil latihan piano terus dipaksa. Pasti ada banyak hari-hari, bukan hanya sehari 2 hari, ada banyak hari-hari dia tidak mau latihan piano. Ada banyak hari-hari dia susah setengah mati, mungkin sampai nangis-nangis, harus latihan piano. Ya. Tapi setelah 10 tahun, setelah 15 tahun dia sudah dewasa, dia melihat ke belakang, dia bersyukur. Bersyukur mama saya paksa saya main piano. Bersyukur orang tua saya, karena memang itu sesuatu yang baik, sesuatu yang melatih karakter dan bentuk hidup saya. Itulah kadang-kadang juga, itulah kita, apalagi Bapa kita yang di surga, yang tidak pernah salah. Orang tua bisa salah, tadi bisa motivasinya salah, bisa caranya salah. Tapi Bapa kita yang di surga adalah Allah Bapa yang paling bijaksana, yang mengasihi kita, dan He always has our best interest in His heart. Kalau kita percaya itu, bahwa Dia selalu di dalam hatinya yang paling dalam, Dia menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya. Ketika kita mengalami segala, berarti di dalam Tuhan yang berdaulat, Dia mendisiplin kita, kita akan bersyukur kepada Dia. Kita akan bersyukur kepada Dia. Nah, sekarang masuk ke dalam kesulitan yang paling berat. Bersyukurnya untuk segala sesuatu. Betulkah untuk segala sesuatu? Really untuk segala sesuatu. Kita mengingat ini sekali lagi, tadi di awal saya katakan ini adalah hasil atau bukti daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi ada dipenuhi Roh Kudus dan ada ucapan syukur, mengucap syukur senantiasa. Maka kita melihat misalnya di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19 itu dikaitkan untuk kita mengerti akan pekerjaan Roh Kudus juga dengan hati yang kemudian mengasihi atau bersyukur kepada Tuhan. Efesus 1 17 18 lebih dahulu, ya. Ini Paulus berdoa kepada Allah dan meminta, Paulus berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, having the eyes of your hearts enlightened, diterangi, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan menerangi hati kita, Tuhan memberikan, nyatakan akan kuasanya, kita mengalami akan pertolongannya, ya, mengerti akan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Ini adalah semuanya pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga
Ketika kita mengalami kuasanya, mengalami ada pengharapan, mata rohani kita terang, mengerti akan segala anugerah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, maka kita memiliki kekuatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 11 mengatakan juga kepada kita mengerti akan hal ini. Aku katakan di dalam Kristus, mari kita baca bersama-sama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ya. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him. The purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Dia bekerja di dalam segala sesuatu according to the counsel of His will, menurut keputusan kehendak-Nya. Dia Allah yang berdaulat, Dia bekerja di dalam segala sesuatu, in all things. In all things means all things. Dia bekerja di dalam segala sesuatu, bukan hanya hal-hal yang baik yang kita mengerti, yang kita akan bersyukur karenanya, jelas ini sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang baik, tetapi juga di dalam hal-hal yang kita anggap tidak baik, kita anggap menyusahkan kita. Tetapi kita tahu Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dia bekerja di dalam segala sesuatu kehendak-Nya itu bagi anak-anak-Nya adalah selalu yang baik, hanya yang baik. Dia bekerja. Maka meskipun kita tidak mengerti, meskipun itu menyusahkan kita, kalau kita percaya, jadi pertanyaannya adalah itu, apakah kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu menurut kedaulatannya, menurut keputusan kehendak-Nya. Nah, ini sangat sulit, di dalam realita hidup kita sangat sulit. Ya, kalau kita harus jujur, kita sejujur-jujurnya di dalam kehidupan kita banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kita tidak senang, banyak orang lain karena dosa orang lain berakibat kepada kita, berdampak kepada kita, menyusahkan hidup kita, menyusahkan keluarga kita dan sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, apakah kita sungguh percaya Dia adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, dan kehendak-Nya itu adalah baik, selalu yang baik bagi kita. Kita bergumul situ dan kita minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus, supaya kita mengerti itu, supaya kita sungguh-sungguh percaya dan sungguh membuat kita beriman dan memegang akan janji firman Tuhan itu, bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, sehingga memungkinkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Filipi 1 ayat 29 juga mengajarkan kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya. Dikaruniakan. This has been granted. Ini adalah anugerah. Kalau Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan saja untuk percaya, bukan saja untuk diselamatkan, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Dia juga menganugerahkan, Dia juga mengkaruniakan. Has been granted to you for the sake of Christ. You should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Kita dipanggil di dalam panggilan anugerahnya, kita dipanggil juga. Ini tentu di dalam konteks kita di dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita juga menderita untuk Dia. Kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan mengkaruniakan kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mengingat itu juga bagian daripada karunia Tuhan. Bukan hanya untuk percaya menerima anugerah, tetapi juga menderita bersama-sama dengan Dia. For His own sake, kita menderita. Ini kita mulai sulit nih, kita mulai gemetar. Roma 5 ayat 3-5 menegaskan akan hal ini. Roma 5 ayat 3-5.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, rejoice. More than that, we rejoice in our suffering. Bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena mengerti kasih Allah, kita dipenuhi oleh kasih Allah melalui Roh-Nya yang kudus yang memenuhi hati kita dikaruniakan, maka kita bisa dan mungkin untuk bermegah, rejoice in our suffering. Tidak mudah, sangat tidak mudah, tetapi inilah yang Tuhan inginkan. Kita pikir, kita bergumul, minta belas kasihan Tuhan, mengucap syukur, ya, rejoice berarti ada ucapan syukur di dalam hati jiwa kita. 2 Korintus 12, lihat beberapa ayat supaya kita mengerti. Ini poin yang bukan hanya dicomot-comot, tetapi ini poin yang sangat banyak di dalam seluruh Alkitab, khususnya surat-surat Paulus kita mengutip di sini, ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini konteksnya, jangan dimatikan ayatnya. Ya, konteksnya kita tahu, Paulus berdoa susah, dia susah. Itu susah, benar-benar susah, karena dia 3 kali berdoa minta Tuhan cabut duri dalam daging yang sangat menyusahkan dia. Duri dalam daging. Paulus berdoa banyak diberkati, Tuhan mendengar, dia berdoa menyembuhkan orang, bahkan ada orang mati dia berdoa, Tuhan membangkitkan orang mati. Dia mengalami begitu banyak kesusahan, penderitaan, tadi kita sudah lihat ayat-ayat sebelumnya juga mengatakan hal itu. Tetapi ini satu kesusahan yang dia benar-benar susah. Dia benar-benar susah. Dia menderita, membuat dia lemah, membuat dia tidak berdaya. Duri dalam daging, dan dia sudah minta bukan 1 kali, bukan 2 kali, 3 kali dia minta kepada Tuhan. Tuhan cabutlah duri dalam daging ini. Tidak kuat, sudah tidak berdaya. Tuhan cabutlah, ini sangat menyusahkan. Kita tidak tahu persis apa itu duri dalam daging, tetapi yang pasti ini sesuatu yang sangat menyusahkan bagi dia. Dan itulah jawaban Tuhan kepada Paulus. He said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weaknesses, in your weaknesses. Paulus kemudian mengatakan, therefore I will boast, I will rejoice, rejoice all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insult, hardship, persecution, calamities, for when I am weak, then I am strong. I am content. Aku bersuka cita. Itu dikatakan. Ya. Karena itu aku senang dan rela, Indonesia mengatakan. Content. Aku senang dan rela. Aku bersyukur di dalam segala kelemahanku. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, biarlah kita boleh mengalami akan dalam segala kesulitan. Paulus seorang yang sangat realistis mengikut Tuhan. Dia bukan sedang menipu kita. Mengikut Tuhan selalu lancar, selalu aman, selalu sukses, selalu sehat, selalu tidak ada hutang. Ya, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, banyak kelemahan, dan dia sendiri mengalami banyak semuanya itu. Tapi dalam semuanya itu aku bersyukur, aku bersuka cita, aku bermegah karena ketika aku lemah, maka aku kuat. Share pengalaman minggu lalu kita Natal, ya, Kebaktian Natal. Sebenarnya Kebaktian Natal itu kebaktian yang khusus seperti itu buat saya jauh lebih susah, ya, dibandingkan dengan seperti rutin seperti ini, sesuatu yang bahannya, temanya tuh Alkitab sudah berikan sebenarnya. Ya, kerangkanya Alkitab sendiri yang sudah berikan. Itu khotbah eksposisi enaknya seperti itu sebenarnya. Kita tidak bikin
temanya sudah Alkitab yang memberikan bagi kita. Tapi kalau kebaktian Natal seperti kemarin itu sebenarnya tema yang kita bikin kadang-kadang susah sekali. Saya bergumul berat sebenarnya minggu lalu itu. Sebelum beberapa hari ada pendeta David Tong ya datang, harus temenin dia dan sebagainya. Ya, terus Sabtunya juga full dari pagi sampai sore, itu full pelayanan hari Sabtunya. Ya. Lalu malam itu sampai Sabtu malam itu belum selesai. Sabtu malam setelah persekutuan pemuda Student Worker Fellowship itu saya belum selesai, harus pulang mempersiapkan diri lagi sampai malam, bergumul bersandar kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, minta belas kasihan Tuhan saja, minta kekuatan dari Tuhan. Saya betul-betul tidak mampu, tidak ada kekuatan, ya bersandar kepada Tuhan, hanya bersandar, betul-betul bersandar, bergumul dengan Tuhan dalam semua persiapan. Kita bersyukur. Tapi minggu lalu saya rasa salah satu ibadah yang simple, lebih gampang, tetapi saya rasa sangat jelas Injil yang diberitakan dan Tuhan bekerja. Dan saya sangat bersyukur juga saudara banyak mengundang teman-teman. Ya, ada cukup banyak orang-orang yang jarang, yang mungkin yang baru pertama kali datang sebenarnya. Saya bilang baru sedikit, tapi sebenarnya banyak sekali. Mungkin ada lebih dari 50 orang yang baru pertama kali datang. Ya paling sedikit di atas 40 orang itu yang datang, dan mereka yang sudah lama tidak datang juga diundang. Dan saya bersyukur kita kesempatan hal-hal seperti itu, orang-orang datang, dan banyak di antara mereka yang baru-baru datang juga sangat tergerak mendengar firman Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara sendiri yang hadir juga saya rasa sudah merasakan ada pimpinan Tuhan, ada Roh Kudus yang memberkati, ya, yang berbicara kepada kita, memberi kekuatan, yang menggerakkan hati kita mengerti akan firman dan boleh meresponi akan firman, dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu ngalamin hal-hal seperti itu. Saya itu sendiri seperti juga menguatkan saya di dalam segala kelemahan, di dalam segala ketidakberdayaan, Tuhan bekerja. Justru seringkali seperti itu. Hidup kekristenan itu seperti itu. Ya, sukacita itu bukan hanya di dalam keadaan lancar, keadaan baik, padang yang berumput hijau, tapi sukacita seringkali justru menjadi lebih besar, lebih dalam. Sukacita itu, ucapan syukur itu jadi lebih dalam. Ketika kita ada di dalam kelemahan, ketika kita ada di dalam kesulitan, ketika kita mengalami tidak berdaya, ketika kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, in the valley of the shadow of death. Saya selalu teringat kalau baca bagian itu, saya teringat perkataan mama saya. Waktu satu kali ngobrol dengan mama saya, itu di dalam bahasa Mandarin, mama saya baca buku Alkitab Mandarin. Ya, bahasa Mandarinnya apa mah? Itu lembah kekelaman Indonesianya. Kelam, lembah kekelaman. Apa itu? Mama saya bilang, itu dalam bahasa Mandarinnya itu adalah satu lembah yang satu seperti lembah gitu di dalam tebing kiri kanan itu, di mana matahari tidak pernah masuk, matahari tidak pernah kena ke jalanan itu, dan disitulah pemazmur berjalan. Tapi pemazmur berkata, even though I walk in the valley of the shadow of death, tempat di mana matahari tidak pernah muncul itu tempat kematian. Ya. Kita mulai sekarang punya matahari, kita tahu ya, kita tahu mulai tumbuhan semua tumbuh subur semuanya, banyak weeds, taman kita semua kacau, harus dipotong, harus di mowing, ya weeds semua muncul, tumbuh cepat sekali, 1 hari 2 hari udah dicabut, besok muncul lagi, cepat sekali, karena ada matahari. Ada mulai spring, mulai summer. Ya, kalau winter berbulan-bulan nggak tumbuh-tumbuh segitu saja, nggak berbulan-bulan, nggak tumbuh-tumbuh. Apalagi kalau sepanjang tahun, bertahun-tahun, itu lembah gelap, lembah yang tidak kena matahari. Itu namanya lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Tapi pemazmur berkata, even though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil.
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebelumnya dia hanya mengatakan, dia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menuntun aku. He, orang ketiga tunggal. He. Tetapi waktu dia berjalan di dalam lembah kekelaman, dia tidak lagi mengatakan dia, tetapi dia mengatakan Engkau ya Tuhan. Orang kedua tunggal. Engkau ya Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Engkau yang menyediakan bagiku hidangan. Inilah Tuhan menginginkan kita berbicara mengalami segala kesulitan pergumulan. Saya percaya kita semua banyak mengalami bermacam-macam kesulitan pergumulan. Saya tahu konseling, bertemu, bicara, banyak kesulitan di dalam hidup kita yang bermacam-macam, baik itu keluarga, baik itu sakit penyakit, baik itu anak-anak dan sebagainya. Ya, kita mohon datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Seperti Paulus berseru di dalam kelemahan, ketidakberdayaan dia berseru, dan Tuhan mengatakan, anugerahku cukup bagimu. Tuhan memberikan anugerah, memberikan kekuatan, tidak mencabut duri dalam daging, tapi Tuhan menyatakan anugerahnya. Tuhan memberi kekuatan, memberi penghiburan. Dan dia menjalani di dalam segala kelemahannya, dalam segala sakitnya, terus duri dalam daging itu terus ada dalam hidupnya. Tapi dia boleh bersyukur, dia makin bersandar kepada Tuhan, makin bergantung kepada Tuhan. Selalu ujungnya itu, semua apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin kita makin mengenal Dia, makin bersandar, makin bertumbuh dimanapun, siapapun kita, dalam keadaan apapun kita. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani banyak, termasuk Paulus, bahkan Paulus sendiri. Dia masih diajar, masih dibentuk oleh Tuhan. Paulus sendiri, siapa yang bisa membandingkan diri dengan Paulus? Dia masih dibentuk oleh Tuhan supaya dia mengenal Tuhan, supaya dia menyadari bahwa anugerah Tuhan itu cukup baginya di tengah segala kesulitan penderitaan. Setiap kita harus bertumbuh. Setiap kita makin minta Roh Kudus memenuhi hati kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Biarlah Holy Spirit now control me. Kuasai hidupku. Penuhi aku dengan kasih Tuhan. Penuhi aku dengan sehingga aku boleh mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu dalam hidup kita. Terakhir mulai dalam bagian ini Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Boleh muncul. Ada? Kenapa bisa stuck? Ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Kita minta kepada Tuhan. Kita berdoa macam-macam. Kita berdoa kita boleh mengungkapkan segala keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk anak-anak kita yang meninggalkan Tuhan. Kita berdoa untuk orang tua yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa untuk orang yang sakit kanker. Kita berdoa untuk keluarga yang berantakan. Kita berdoa untuk pasangan yang meninggalkan Tuhan. Kita susah. Itu semua keadaan yang susah. Tapi Tuhan bilang, kita berdoa, minta kepada Tuhan dengan ucapan syukur, with thanksgiving kepada Bapa di surga. Mengerti semua hal yang sebelumnya kita sudah bahas. Kita bisa dan berdoa dengan ucapan syukur in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
This is supranatural. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memenuhi hati kita, memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah hal yang pertama kita bahas hari ini, tentang apa artinya atau bukti sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua dan ketiga, ayat 21. 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, rendahkanlah dirimu. Ini ayat yang sudah merendahkan diri satu dengan yang lain. Kita sudah pernah bahas berapa kali, saya hanya singgung sedikit ya. Khususnya saya share sedikit tentang waktu pelayanan di Perth. Itu saya memimpin retreat di Gary Perth beberapa minggu yang lalu. Dan kemudian adalah satu sesi, itu sesi Q&A. Q&A. Ada banyak orang yang tanya macam-macam, segala macam. Lalu terakhir ada seorang anak muda, perempuan muda yang mau tanya, dia angkat tangan. Terus dia bilang, Pak Budi, saya tapi tidak mau tanya. Saya bukan mau tanya, saya mau komen. Langsung saya hati-hati, saya mau komen. Saya ada 8 komen. Saya bilang, ya mulai satu dulu lah. Satu dulu, kasih kesempatan. Mulai. Komen yang pertama adalah, dia katakan, menurut saya ya, humility yang Bapak bahas sebelumnya, itu is an Asian thing. Yeah, it's an Asian thing. It's a old-fashioned thing. Gitu ya. Ini sudah kuno, old-fashioned, dan orang ini hanya orang Asia, Indonesia, gitu ya. Dia ngomong macam-macam gitu ya. Ya. Mulai ketahuan memang, mulai terus macam-macam deh terjadi, sampai saya sempat marahin dia, ya, dan sebagainya. Karena dia terus ngotot. Ya, hal yang pertama yang saya cuma katakan ya kepada dia, itu dari Alkitab. Saya membahas, by the way, saya bahas Efesus ya, di dalam retreat itu saya beberapa kali saja coba menyimpulkan hal yang paling penting. Dan kita sudah bahas juga misalnya Efesus pasal 4 itu mulainya aplikasi ya. Kita sudah bahas Efesus 1 sampai pasal 3 adalah semua doktrin-doktrin yang paling penting yang diberitakan Paulus di sini, pekerjaan Allah, pekerjaan Kristus dan seterusnya. Dan pasal 4, mulai pasal 4 sampai pasal 6 kita sudah membahas itu adalah aplikasi dari apa yang kita telah mengerti tentang Allah, tentang Kristus, tentang pemilihan, tentang anugerah Allah. Sekarang pasal 4 adalah aplikasinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kalau saudara masih ingat itu ya. Aplikasinya adalah secara prinsipnya berpadanan, hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dan prinsip yang pertama adalah hendaklah kamu selalu rendah hati, atau arti yang pertama dari hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan adalah kamu selalu rendah hati. Itu kita sudah bahas kenapa itu menjadi sangat penting ya. Saya kemudian jelaskan, mengatakan dia terus tidak mau terima, ngotot dan sebagainya. Dan sekali lagi hari ini juga kita membahas ya. Dan salah satu bentuk juga kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Submit to one another. Rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain. Ini bukan old fashion, bukan Asian things. Ini the first tanda, bahkan the first sign even for a true Christian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang miskin, orang yang miskin tidak ada yang tinggi-tinggi hati, apalagi zaman itu. Orang yang miskin tidak berdaya, minta belas kasihan orang lain. Tanpa belas kasihan orang, tanpa orang memberi roti kepada dia akan mati. Itu artinya miskin pada zaman itu. Dan dalam konteks itulah Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin minta belas kasihan, karena itu tidak ada yang dibanggakan dari diri kita sendiri. Maka bentuk yang pertama, orang yang mengerti anugerah Tuhan, orang yang kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus adalah rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain.
Saya ambil sedikit contoh dari perkataan Tuhan Yesus sendiri dari Markus pasal 10 ayat 42 sampai 44. Markus 10, silakan muncul. Ayat 42-44. Tuhan Yesus mengatakan, memanggil mereka, murid-muridnya. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ya, tangan besi. Lord it over them. Ya, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mereka berkuasa, punya pedang, punya senjata, punya militer, dengan tangan besi dan dengan keras memerintah orang-orang di bawahnya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. And whoever will be first, you must be slave of all. He must be last. Ini perintah Tuhan ya bagi kita untuk boleh kita merendahkan satu dengan yang lain. Paulus menjalankan ini dalam hidupnya dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Dia mengatakan 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Jalankan perintah itu supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. I have made myself a slave to all. Meskipun aku bebas, aku menjadikan diriku hamba. Hendaklah kita menteladani ya pikiran Tuhan, hidup Kristus, perintah Tuhan di sini. Artinya kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Hendaklah artinya biarlah kita terus berpikir di dalam hidup kita, di dalam apa yang relasi kita dengan orang lain khususnya, bagaimana saya bisa melayani orang lain. Kita terus berpikir, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini bentuk artinya submit to one another. Kita terus berpikir, bagaimana saya bisa menjadi alat yang berguna untuk mendukung temanku, saudaraku seiman di dalam KTB, OSG. Apa yang harus saya lakukan untuk mensupport dia untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Kita harus senantiasa berpikir apa yang bisa saya lakukan supaya istriku atau suamiku atau anak-anakku itu bisa flourish, bertumbuh dalam hidup mereka, bisa boleh lebih taat kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Nah, itu bentuk submission, kita merendahkan diri kita seorang kepada yang lain. Seperti Kristus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu Paulus mengatakan di dalam Filipi 2, biarlah kita memiliki pikiran seperti Kristus. Biarlah pikiran kita let the mind of Christ mold me, be in me. Biar pikiran Kristus menguasai pikiran kita. Dia yang tidak, dia yang dalam kedudukan sebagai Allah, dia yang memiliki posisi sebagai Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba. Sebagai keadaan sebagai hamba dia taat sepenuhnya, taat sampai mati. Mati bukan sembarang mati di atas kayu salib. Terus turun dari tempat yang mulia, raja di atas segala raja. Dia bukan hanya lahir sebagai manusia, kita rayakan, tapi dia taat sepenuhnya. Taat sampai mati di atas kayu salib. Biarlah pikiran seperti Kristus ada di dalam pikiran setiap kita. Biarlah kita menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Harap kita ini menjadi satu realita di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita saling merendahkan diri, melayani satu dengan yang lain. Ini salah satu tanda kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita akan tahu ini susah, kita tahu ini tidak mudah. Karena itu kita akan berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Supaya saya boleh menjadi berkat, supaya saya boleh melayani. Seperti Kristus telah melayani saya terlebih dahulu. Biar saya boleh mengasihi yang
the unlovely, bukan mengasihi orang-orang the lovely, orang-orang yang memang cute. Ya, kemarin sempat mengunjungi Billy dan Yudit, anaknya baru lahir, so cute, lucu sekali, lucu, kiep ya, matanya, segala macam. Semua orang lihat pasti senang, hatinya senang. Semua orang lihat bayi itu nggak ada yang cembetut. Bayinya bisa cembetut, dia cembetut kita ketawa, lucu sekali cembetutnya. Cembetutnya kita senang, semua orang lihat bayi ketawa mukanya, penuh sukacita, ya, senang, lucu. Tapi kalau orang tua yang cembetut, wah susah kita. Teman kita cembetut marah-marah pada kita, susah. Itulah panggilan Tuhan. Biarlah kita merendahkan diri seorang kepada yang lain. Rendahkan diri. Ngasih. Dalam Natal, menjelang Natal 1 bulan, masih ada 1 bulan. Biarlah kita coba setiap kita menerapkan, setiap kita berjuang, setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita mau taat seperti bayi yang menerima air susu. Air susu, sedot. Dengan laparnya, dengan lahapnya makan, minum air susu itu. Kasih botol, sedot. Wah, karena lapar. Biarlah kita seperti bayi yang rindu, yang lapar akan air susu. Inilah air susu yang murni, firman Tuhan. Kita memenggangnya, memakannya, meminumnya, memasukkan ke dalam hati jiwa kita yang paling dalam, dan menerapkannya. Pegang firman Tuhan itu. Aku mau mentaati sebulan terakhir dalam tahun 2025, kita boleh kerjakan, terapkan ini di dalam semua orang-orang yang kita temui, teman-teman kita OSG di gereja, di keluarga kita, teman-teman kita. Biarlah kita boleh melayani, kita terus berpikir apa yang saya bisa lakukan dalam 1 bulan ini untuk saya boleh melayani mereka. Apa yang saya bisa lakukan untuk saya boleh menjadi berkat bagi mereka. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi alat di tangan Tuhan, boleh membangun iman mereka, menghibur mereka, memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita yang mengalami banyak kesulitan pergumulan. Terakhir, saudara, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, masih berkaitan, tapi in the fear of Christ. Ya, ini terjemahan Indonesia bagus, ya. NIV, ESV pakai out of reverence for Christ. Out of reverence for Christ. Tidak salah, tetapi kurang kuat, kurang literal. Ya, karena bukan hanya hormat, ya, tentu itu tidak salah, hormat di dalam penghormatan kepada Kristus, tetapi juga lebih tepatnya adalah di dalam takut akan Kristus. Kita melayani semua itu bersukacita, kita khususnya di dalam ayat 21 merendahkan diri satu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, in the fear of Christ. Kita perlu pikir khususnya di dalam zaman kita yang Allah Kristus itu hanya dilihat satu sisi saja, yang baiknya, yang penuh anugerah, yang penuh kasih. Ya, ada seorang yang mengatakan banyak kekristenan zaman sekarang, Allah yang disembah adalah Allah yang sudah dijinakkan, domesticated God. Allahnya sudah jinak, ada di dalam kandang. Ya, seperti binatang yang ada dalam kandang, jinak. Tidak, mungkin dia singa, tapi singanya di dalam kandang. Tidak lagi menakutkan, sudah dikuasai oleh kita. Yaitu moralistic therapeutic deism, itu salah satu yang sangat populer di dalam banyak gereja yang mengajarkan Allahnya, Kristusnya adalah yang bersifat moralistic and therapeutic. Ya, kita mendengar juga Pak Anton sempat menyinggung itu dalam speak yang terakhir. Therapeutic. Ya, saya tidak panjang lebar, saya hanya salah satu gambaran yang menganggap Allah itu Allah yang Kristus yang sudah dijinakan itu seperti, banyak orang menganggap Tuhan Allah Kristus itu seperti airbag. Itu salah satu yang sangat
Saya pernah katakan juga kepada saudara. Saudara tahu airbag di mobil kita? Ya, kita semakin banyak airbagnya semakin kita senang, semakin mahal mobilnya. Ada 7 airbag, ada 8, ada 11 airbag di dalam mobil. Ya. Airbag itu adalah kita senang ada airbag di mobil kita. Tapi kita harap kita tidak usah pakai. Ya kan? Airbag itu kita harap kita tidak usah pakai. Tapi kita senang, it's good to have them. But we hope we don't have to use them. Ya, ada Tuhan. Oke, baik, kalau kita perlu kita datang, kita ada Tuhan, ada jaminan, ada. Tapi ada sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam banyak kehidupan sehari-hari, kita harap dia tidak ikut campur dalam hidup saya. Dia sudah saya atur, kamu ada di daerah situ saja. Kalau saya lagi susah, saya minta pertolongan. Saya lagi perlu, saya datang kepadamu. Itu adalah domesticated God. Allah yang bukan Allah. Itu adalah ilah. Itu adalah berhala yang diciptakan oleh manusia. Ada orang-orang, makanya orang-orang ateis itu sangat marah mengkritik orang-orang Kristen itu. Kamu menyembah Allah itu Allah yang kau ciptakan sendiri. Allah yang engkau ciptakan menurut gambar dan rupa manusia. Menurut keinginanmu sendiri. Allahnya itu ciptaan manusia. Dibalik oleh mereka. Padahal Alkitab menegaskan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Salah satu ayat yang saya sering atau pernah berapa kali kutip yang ayat favorit saya tentang hal ini adalah Markus pasal yang keempat ayat 39 sampai 41. Ini adalah ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya. Boleh dimunculkan ayatnya. Ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya menyeberang danau Galilea dan mulai badai, mulai hancur, mulai hampir tenggelam kapalnya itu. Mereka ketakutan luar biasa. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Bangun, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Maka Yesus pun bangun, dia bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah, peace, be still. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, perkataan Tuhan yang penting di sini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Why are you so afraid? Have you still no faith? Have you still have no faith? Yeah. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Dan yang menarik sekali ayat selanjutnya, saudara perhatikan. Kalimat itu kan jelas ya. Kalimat meskipun juga kita bisa bertanya, waktu Tuhan Yesus tanya, mengapa engkau begitu takut? Murid-murid bisa respon, Tuhan, bagaimana kami tidak takut? Sudah mau mati. Badai, tidak berdaya, kami tidak berdaya. Kami penelayan-nelayan yang paling hebat, paling berpengalaman. Kita pun tidak bisa apa-apa, sudah terombang-ambing, air sudah mulai masuk. Sebentar lagi terbalik dan kita akan mati di tengah-tengah badai. Kau tanya, mengapa engkau begitu takut? Murid-murid bisa tanya gitu. Kok berarti tapi ada sesuatu yang Tuhan tanya, mengapa engkau begitu takut? Berarti di dalam kemungkinan, ada kemungkinan tidak takut. Di tengah segala keadaan yang sangat menakutkan itu. Ada kemungkinan tidak takut. Kita sudah bahas sebelumnya. Bisa tidak takut. Bisa bersandar kepada Tuhan. Tapi ayat 41 respons Markus mencatat menarik sekali. Ini kan catatan dari Markus ya, yang mencatat. Ayat 41, waktu mereka mendengar perkataan Tuhan, mereka menjadi sangat takut. They were filled with great fear. And said to one another, who then is this, that even wind and sea obey him? Dalam bahasa aslinya adalah, they fear with a great fear. Mereka takut dengan ketakutan yang sangat besar. Heran saudara. Saudara, bukankah seharusnya mereka jadi sangat bersyukur kepada Tuhan? Dan mereka minta ampun, Tuhan ampuni saya kalau kami sudah takut dan tidak percaya kepadamu. Harusnya responsnya begitu dong. Waktu Tuhan dikatakan, mengapa engkau begitu takut? Tidak, respons, dan ini respons yang tepat.
Markus mencatat ini adalah respons yang tepat. They fear with a great fear. Dan kata fear di situ yang kedua berbeda dengan kata sebelumnya. Afraid, mereka afraid. Mereka Indonesia tidak bisa membedakan. Dia bingung membedakannya. Yang pertama adalah kata yang dipakai adalah mereka takut kepada badai, takut kepada sesuatu yang di luar, takut kepada keadaan yang sedang mereka hadapi. Tetapi kata yang terakhir, they fear with a great fear. Mereka dipenuhi dengan ketakutan yang sangat besar. Ini adalah kata yang sama dipakai di dalam Filipi pasal 5. Phobos, fear of God, fear of Christ. Mereka mulai respon dengan benar. Sekarang mereka menyadari mereka seharusnya tidak takut kepada hal-hal yang di luar itu. Tapi mereka perlu takut kepada Tuhan, kepada Kristus. Atau fear of Christ. Menyadari Dia adalah Tuhan, Allah yang berdaulat, besar, mulia. Kita perlu ada hati yang takut seperti ini. Kadang-kadang orang-orang kita takut kepada yang tidak perlu kita takut. Dan kita tidak takut kepada yang kita harus takut. Nah ini kalau Agustinus mengatakan disordered love, ini adalah disordered fear. Ini istilah saya sendiri ini muncul. Nggak tahu sudah ada atau belum di dalam sejarah. Disordered fear. Ketakutan yang salah arah. Kita takut ada apa? Ada cicak, takut sama cicak. Ada kecoa, lempar kecoa. Saya lagi kepikiran, saya lempar kecoa, sekarang teriak separuh. Ini tempat ini. Teriak. Kita takut. Lebih serius kita takut akan keluar dari comfort zone. Ya wajar memang kita semua orang, kita manusiawi ya, kita takut. Kita semua ada comfort zone. Tapi kita takut keluar dari situ. Tuhan suruh ikut saya menyeberang. Mengapa engkau takut? Kita seringkali takut kepada hal-hal yang tidak perlu kita takut. Tapi kita tidak takut kepada hal yang seharusnya kita takut. Kita harus takut kepada Allah. Takut tentu tadi saya katakan reference for Christ itu tidak salah. Ya, karena memang ketakutan ini beda dengan kita takut kepada raja yang berkuasa yang kejam. Ya, berbeda memang. Raja yang berkuasa kejam, dia paksa kita akan taat kepada raja itu. Pasti kita taat, kalau nggak taat mati kita. Kalau tidak taat masukkan ke dalam penjara. Orang-orang taat, tapi sambil taat sambil marah, sambil taat tidak suka, sambil taat sambil terpaksa. Sebenarnya aku tidak taat, harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus bayar pajak, harus melakukan kerja keras. Tidak mau melakukan itu, tetapi aku tidak bisa tidak taat karena dia berkuasa, dia paksa kita dengan kuasanya. Kita bukan takut seperti itu tentu. Kita takut kepada Kristus, takut karena Dia adalah Allah Bapa, Dia adalah Juru Selamat Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan kita. Dalam nama kita datang pada Bapa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kita yang telah mati bagi kita, yang telah menebus kita. Matius 10, 28 sampai 31 menegaskan kita perbedaan ini. Fear him, fear not. Boleh muncul. Matius 10. Perkataan Tuhan Yesus. Banyak stuck kok hari ini ya. Belum siap ya. Matius 10 boleh dimunculkan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seekor 2 duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 29. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Paling engkau mati. Jangan takut. Paling mati. Tapi takutlah kepada Dia. Yaitu takut kepada Allah.
yang dapat membunuh jiwa dan tubuhmu selama-lamanya. Tapi ketakutan kita bukan takut kepada raja yang kejam, tetapi dia adalah Bapa kita yang di surga. Bapa, satu sisi kita ketakutan yang berbeda. Jangan takut seperti kepada raja yang kejam. Tapi takutlah kepada dia, karena dia adalah Bapa kita yang di surga, yang mengasihi kita, memelihara kita. Dia telah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi kita. Takutlah kepada dia. Ini pengalaman hidup orang Kristen ya, yang memberi ada di satu sisi ada fear of Christ, tapi fear of Christ tidak berarti tidak ada sukacita, tidak ada comfort, tidak ada kedekatan. Dalam hidup anak-anak Tuhan, orang Kristen harus, saudara perlu mengerti dua-duanya ini. Perlu ada dua-duanya, ada ketakutan tetapi juga ada the comfort of Christ. Kisah Para Rasul 9 ayat 31 menegaskan kepada kita akan hal itu. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in fear of the Lord and the comfort of the Holy Spirit. It multiplied. Mereka berjalan di dalam takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan juga di dalam penghiburan oleh Roh Kudus. Di dalam takut akan Tuhan, justru di situ ada penghiburan sejati. Gemetar Tuhan yang berdaulat, berkuasa, sekaligus Tuhan yang mengasihi kita. Itulah takut. Kita takut untuk mengecewakan, mendukakan Roh Kudus. Kita takut. Dalam pemuda saya sempat katakan, ada yang bertanya tentang hal ini. Saya kasih contoh, itu takutnya seperti seorang ayah yang bilang kepada kamu, ini konteks pemuda, ya, sebelum kamu pergi ke Australia, papamu bilang, papa, saya tahu kamu mau sekolah, kamu ingin sekolah di Australia, tapi papa tidak banyak uang. Tidak banyak uang. Ya, karena itu papa sudah berjuang di dalam 10 tahun terakhir, berjuang kumpulin uang sedikit demi sedikit. Setiap bulan kumpulin uang sedikit demi sedikit. Setiap bulan. Dan akhirnya papa harus jual mobil. Dan ada uang cukup untuk kamu sekolah ke Australia. Selama 3 tahun. Cukup kamu sekolah dan cukup untuk kamu hidup pas-pasan. Pas-pasan, mungkin kamu harus kerja sedikit. Tapi pas-pasan. Hanya ada uang untuk 3 tahun kau sekolah di Australia. Setelah itu tidak ada uang lagi, kamu harus berjuang sendiri. Tidak ada uang. Kamu akan pergi, kamu akan foya-foyakan, kamu akan anggap take for granted, ini hal yang biasa. Papamu sudah berjuang untuk ini, kasih uang untuk kamu bisa sekolah. Kamu akan takut untuk mengecewakan dia. Kamu akan takut kamu akan berhati-hati memakai waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak akan gagal. Jangan lupa ke gereja, jangan lupa bukan hanya ke belajar, tetapi juga baik-baik hidupmu, jaga hidupmu, jangan rusak, jangan mengikuti jalan dunia. Engkau akan perhatikan baik-baik perkataan dia. Itulah takut kepada Tuhan. Ya, mirip seperti itu, bahkan lebih lagi secara jauh lebih dalam, karena dia telah mati bagi kita, dia telah menebus kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Biarlah kita juga taat kepada dia. Rendahkanlah dirimu, ini salah satu perintahnya, kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita takut, kita mau mentaati dia. Perkataannya kita dengar, perkataannya kita simpan dalam hati dengan gentar. Aku akan mentaati. Aku tidak akan mengecewakan hati Tuhan, karena dia telah mati bagiku. Dia telah memberikan segala-galanya bagiku. Terakhir, Mazmur 134, saya rasa ini menyimpulkan akan renungan pada hari ini. Mazmur 130 ayat yang keempat. But with you there is forgiveness, that you may be feared. Heran sekali. Kalau kita mengajarkan kita dia, kalau kita mengatakan, tapi padamu ada pengampunan supaya engkau dikasihi, itu make sense.
Kau sudah mengampuni supaya kita mengasihi. Ya betul juga memang kita patut mengasihi, tetapi ini penekanan bukan situ. Tetapi sebaliknya juga bukan karena padamu ada penghukuman, penghakiman, maka engkau ditakuti orang. Tidak. Tidak, itu juga make sense. Tapi ini kalimat seperti ini, secara permukaan tidak make sense. Padamu ada pengampunan, there is forgiveness with you. So that you may be feared, supaya engkau ditakuti orang. Inilah ketakutan yang sejati. Kita takut karena Dia telah mengampuni kita, Dia telah mengasihi kita. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita. Dia telah berjanji, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia memelihara, Dia menjaga, Dia mengutus Roh-Nya yang kudus memimpin kita. Biarlah kita takut dan gentar. Kita takut untuk mendukakan hati Roh Kudus. Kita takut untuk melawan Dia. Kita, karena pengampunan, karena kita sudah mengerti arti pengampunan Allah bagi kita, maka kita akan takut dan gentar akan Dia. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menyadari akan kebenaran ini. Saya tutup dengan ilustrasi yang saya pernah katakan sebelumnya. Itu ketika di dalam buku Narnia, tulisan dari C.S. Lewis, ya satu kali si Lucy, anak yang paling kecil itu, mau bertemu dengan Aslan. Dia sudah dengar Aslan singa yang gagah perkasa hebat, luar biasa. Aslan singa itu, dia mau bertemu dengan Aslan dan dia bicara dengan Mr. Beaver. Dia tanya, dia takut, dia bingung, dia mau ketemu, tapi dia mau ketemu karena dia dengar Aslan begitu hebat, begitu luar biasa. Dia mau ketemu tapi dia juga takut. Dia tanya kepada Mr. Beaver, is Aslan safe? Saya mau ketemu dia tapi aman nggak? Is he safe? Mr. Beaver mengatakan, who is talking about safe? He is not safe. He's a lion, you know. He is not safe. But he is good. He is good. Saudara, saya rasa itu gambaran singkat membawa kita mengerti. Aslan gambaran Kristus, ya, representasi Kristus, singa yang gagah, mengerikan. Tapi dia adalah singa yang mengasihi, singa yang baik, singa yang telah mati bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Biarlah kita mentaati Tuhan dan hidup kita boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan kita merendahkan diri satu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama sekali lagi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saya minta dengan hormat Pendeta Christian Tirta pimpin kita di dalam doa penutup. Syukur dan gentar yang sehat
dalam hidup bagi dia. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan kiranya firman-Mu memberkati bukan saja kami secara pribadi, tetapi kami sebagai komunitas iman di tempat ini. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.